Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali mendengarkan renungan di hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 18. Kolose 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudaraku yang terkasih, ada seorang pembalap sepeda motor. Dia bernama Riccardo Russo. Riccardo Russo dari Italia. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Ketika ada sebuah perlombaan, dia memacu sepeda motornya dengan kencang. Mulai dari lap pertama atau putaran pertama, dia sudah memimpin. Terus memimpin, meninggalkan jauh lawan-lawannya. Setelah sekian lap yang dia lewati atau sekian putaran, dia tiba di garis finish. Ketika dia finish, dengan bangganya dia melepaskan tangannya dan mengangkat tangannya. Dia melambai-lambai ke arah penonton. Karena apa? Pemahaman dia sudah mengakhiri pertandingan. Dia sudah selesai. Didorong oleh rasa menggebu-gebu yang ingin merayakan, berselebrasi. Namun ketika dia mengangkat tangannya berselebrasi, lawan-lawannya tetap memacu sepeda motor mereka dengan kencang. Ternyata belum habis putaran itu. Masih ada satu putaran lagi yang harus dia selesaikan sebelum benar-benar finish. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kemenangan yang di depan mata buyar ketika dia tidak waspada. Ketika Russo ini, Riccardo Russo, tidak memiliki kewaspadaan, dia lalai karena hati terdorong untuk segera berselebrasi, merayakan sementara belum waktunya. Sehingga ketika dia baru sadar, ternyata pertandingan belum selesai, dia pacu lagi sepeda motornya. Dia hanya mendapatkan peringkat 14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari pengalaman Riccardo Russo ini? Kita telah dimenangkan oleh Yesus, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Kita yang dulunya dikalahkan oleh dosa telah dimenangkan oleh kasih karunia. Yesus Kristus memenangkan kita menjadi orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Akan tetapi sama seperti Riccardo Russo, kita sering lalai mempertahankan iman. Kita sering lalai mempertahankan kemenangan yang sudah di genggaman kita. Kita sering gagal untuk menunjukkan jati diri kita. Karena apa? Ada kenikmatan lain yang menghampiri hidup kita. Sama seperti Riccardo Russo tadi. Dia lebih fokus untuk merayakan dan berselebrasi daripada fokus untuk mengakhiri pertandingan dengan benar. Sehingga apa? Genggamannya yang sudah dia kepal untuk merayakan kemenangan harus dia lepaskan dan tertunduk lesuk, menyesali semua apa yang dia lakukan. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah Paulus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat Kolose agar jangan sampai lengah. Ada banyak pengajar-pengajar palsu, aliran-aliran sesat yang siap untuk merongrong iman kita kepada Kristus. Sampul yang sangat indah, sampul yang sangat menarik. Awalnya mereka seakan-akan membawa kita kepada sebuah suasana yang luar biasa. Namun tanpa kita sadari, pelan-pelan kita akan dijauhkan dari Kristus. Ketika kita lengah, kita akan meninggalkan Kristus dan menjadi orang-orang sesat yang nantinya akan masuk ke dalam hukuman Tuhan. Maka bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kemenangan ini? Tidak ada cara lain selain tetap setia kepada Kristus. Tetap setia bersekutu kepada Kristus. Ya, sekarang kita tidak bisa bergereja dengan lancar.
bergereja, beribadah dengan bebas seperti dulu. Anak-anak tidak bisa bergabung beribadah, lansia, orang yang sedang kurang sehat. Bukan berarti Anda tidak bisa beribadah di rumah. Bukan berarti kita tidak bisa beribadah di rumah. Justru sekarang rumah kita harus menjadi gereja. Justru sekarang rumah kita menjadi rumah yang harus tempat orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Rumah kita menjadi rumah kedamaian, rumah ibadah, rumah doa. Sehingga kemenangan yang Tuhan berikan tetap digenggam oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang Tuhan inginkan, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Jangan sampai kemenangan itu buyar. Kita diperintahkan menyembah Yesus, bukan menyembah malaikat. Itulah kesesatan yang terjadi. Seakan-akan malaikat sama dengan Tuhan, malaikat suruhan Tuhan. Tidak sama dengan Tuhan. Yang disembah Yesus Kristus, bukan malaikatnya. Maka di sini, ya Bapak Ibu Saudaraku, jadikan Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Yesus yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Supaya apa? Kemenangan ini tidak lepas. Berkat ini tidak lepas. Sukacita ini tidak lepas. Hingga akhirnya nanti finish daripada kehidupan kita, kita tetap menggenggam surga kehidupan itu. Maka saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya tetap berhati-hati. Yesus pernah mengatakan dalam Matius 7 ayat 15, akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul dalam Matius 24 ayat 24 dikatakan akan muncul Mesias-Mesias palsu, mengadakan mujizat, mengadakan berbagai macam keajaiban, penyembuhan dan segala macamnya. Tapi Paulus katakan, ujilah segala sesuatu. Apakah itu bersumber dari Tuhan? Akan banyak orang tidak lagi mengkhotbahkan akan keagungan Kristus, namun mengkhotbahkan kehebatannya sendiri. Nabi-nabi palsu akan beredar di mana-mana jika kita mengikut. Akan banyak sorak-sorai kepada nabi-nabi palsu, bukan lagi kepada Kristus. Berhati-hatilah, waspadalah. Hari-hari semakin jahat, dunia semakin jahat, tapi orang yang setia kepada Kristus akan tetap dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah setia kepada Kristus. Hiduplah dalam firman-Nya. Jika Kristus menjadi yang terutama bagi kita, maka kita pun akan menjadi anak yang disukai dan disayangi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kemenangan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan sabda-Mu. Sabda yang menguatkan kami untuk tetap setia, menggenggam kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami goyah, biarlah kami teguh di dalam firman. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.